Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik buat kami semua. Dan saat ini kami juga boleh datang menghampiri Engkau hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena anugerah-Mu. Biarlah firman-Mu saat ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Ketika kami mendengar dan kami boleh melakukannya. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan hanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita langsung buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-12. Filipi pasal kedua, di dalam ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Saya ulangi ya, nanti ayat selanjutnya saya terangkan selanjutnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Surat dari Paulus ini yang ditujukan kepada Filipi, jemaat di Filipi, yang mengatakan, hai saudara-saudaraku, merupakan satu pujian, merupakan satu sapaan di mana dikatakan, kamu senantiasa taat. Wah, satu pujian ini menggembirakan. Apabila jemaat mendengar, wah kamu ternyata taat loh ya. Senantiasa dikatakan. Senantiasa ini boleh dikatakan tidak berhenti. Senantiasa artinya sesudah mendengar terus melakukan, namun melakukan yang tidak ada habisnya. Senantiasa ini berkelanjutan terus menerus. Dan dikatakan senantiasa taat. Ketaatan adalah suatu tindakan untuk menuntun atau mengarahkan orang tersebut untuk menuju pada sasaran. Jadi ketaatan yang dimaksudkan dalam firman ini adalah menuntun jemaat, menuntun setiap orang yang percaya untuk melakukan apa yang sudah didengar, apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, untuk mengarahkan orang ini sampai pada sasaran. Dan dikatakan, kamu senantiasa taat. Dan ayat ini juga bisa berlaku untuk seluruh jemaat yang saat ini ada. Dikatakan kita bisa berbangga, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi ketika melakukan ini bukan hanya melakukan yang biasa. Maka ayat selanjutnya kita baca. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ketaatan sesuatu yang dikerjakan terus-menerus tidak pernah berhenti, yang senantiasa. Namun ketaatan ini dilakukan dengan satu tanggung jawab. Maka dikatakan di situ. Walaupun aku hadir atau aku tidak hadir, engkau terus taat. Engkau senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa? Ya melakukan mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan senantiasa memiliki satu tanggung jawab yang dikerjakan sepenuhnya. Perikop ini diambil dari pasal sebelumnya. Perikop sebelumnya, yaitu di dalam pasal kedua ayat 1 sampai ke 11. Paulus menyetir dari perikop ini apa yang menjadi contoh sehingga jemaat juga dikatakan kamu harus senantiasa taat dengan tanggung jawab yang penuh. Di dalam ayat yang ke-8, Filipi 2 ayat yang 8 katakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Diulang lagi, bahkan
sampai mati. Kalau mati semua bisa orang mati. Semua orang pasti mati nanti. Tapi dikatakan ketaatan yang bagaimana? Ketaatan katakan yang bahkan melebihi dari segalanya. Walaupun dianiaya, walaupun disalib, walaupun disiksa, tetap taat. Nah, ini berbicara tentang tanggung jawab. Berbicara tentang integritas. Apapun risikonya, tetap dikatakan senantiasa taat. Tetap senantiasa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan dikatakan juga sebagai perintah. Firman Tuhan dikatakan sebagai suatu teguran, suatu himbauan, sesuatu hal yang bisa menguatkan kita semua. Itu firman Tuhan. Kamu senantiasa taat di dalam mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan tanggung jawab integritas yang penuh, seperti contoh yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan sampai mati dikatakan. Ketaatan inilah yang dituntut kepada semua orang ketika mereka mengerjakan keselamatanmu. Bahkan katakan walaupun tetap dijalani. Wah, berat tanggung jawab berarti. Iya. Jadi ketaatan inilah yang Tuhan rindukan. Bila renungan pagi hari ini yang saya kasih judul ketaatan yang membawa berkat. Ketaatan yang membawa kemenangan. Ketaatan yang memberikan sukacita apabila taat, saudara. Sekali lagi, pujian kepada jemaat di Filipi, biarlah itu juga terjadi menjadi pujian buat jemaat di Aditya Warna. Kamu senantiasa taat, tapi harus memiliki satu tanggung jawab. Dikatakan bahkan, walaupun apapun juga yang terjadi. Jadi ketika mengerjakan harus dengan integritas yang tinggi. Ada contoh dalam Alkitab di mana seseorang mengerjakan, sudah melakukan ketaatan, tapi ketaatan yang kurang, istilahnya kurang tanggung jawab, kurang integritas yang tinggi. Mereka mengerjakannya dengan setengah hati. Mereka mengerjakannya hanya karena mendengar dan mereka melakukannya, tapi separuh hati. Satu saat hamba-hambanya Lot bertengkar dengan hamba-hambanya Abraham. Lot sama Abraham ini ponaan, ya. Jadi mereka punya kambing domba banyak. Lot juga punya kambing domba banyak. Lah hamba-hambanya ini, budak-budaknya ini disuruh memelihara. Satu saat ketemu di padang rumput, wah rebutan. Hambanya Lot nuduh kepada hambanya Abraham, wah hamba-hambamu ini yang mencuri ladang rumput kami, sehingga kambing domba kami tidak dapat makan, tidak dapat rumput. Lantas hamba-hambanya Abraham juga nuduh kepada Lot, hamba-hambamu ini yang mencuri air minum kambing domba kami, sehingga kami tidak mendapatkan jatah untuk minum ternak kami. Jadi rebutan. Lantas Abraham memanggil Lot. Lot sini, ayo kita beberesan aja. Lantas disuruh milih. Maka mereka naik di atas bukit dan melihat padang. Dan Lot melihat tanah yang hijau subur, yaitu Sodom dan Gomora. Dipilih sama Lot. Abraham, yaudah kamu yang milih dulu. Ketika sudah memilih, beberapa lama ternyata Sodom dan Gomora melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan ingin menghancurkan, padahal dijungkir balikkan Sodom dan Gomora. Lantas terjadilah percakapan dengan Abraham, dan akhirnya Lot diselamatkan dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ketika dua malaikat Allah, dua malaikat Tuhan masuk ke kota Sodom dan Gomora, maka mereka mengatakan, Lot, ayo cepat, siapa lagi di antara kalian sama saudaramu mungkin yang masih di luar, cepat masuk dalam rumah ini dan kita akan keluar bersama-sama. Tapi mereka berlambat-lambat, saudara. Ya, mereka taat melakukan. Kalau saudara baca dalam perikop itu, maka istrinya Lot nggak komplain, nggak ngomel. Mereka melakukan ketaatan, tapi setengah hati.
Ketika mereka berlari, diajak dipegang tangannya oleh malaikat, mereka berlari menuju satu bukit, menjauhi kota Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan. Mereka berlari, tapi hati dari istri Lot, ketaatan yang setengah-setengah. Setengahnya dia berlari, setengahnya hatinya masih ada di Sodom dan Gomora. Ketika dalam perjalanan, maka istri Lot menoleh, mati. Ketaatan yang setengah-setengah, ketaatan yang hanya dilakukan tidak sepenuh hati, maka matilah istri Lot, jadi tiang garam di situ. Jadi ketaatan inilah yang diminta, ketaatan yang murni, pure. Thomas Watson mengatakan demikian, "Let we obey the God's will with the pure eyes to His glory." Biarlah kita boleh mentaati Dia dan kehadirannya dengan mata yang murni tertuju pada Dia. Jadi istri Lot ini lari tapi menoleh, enggak murni, enggak tulus. Ketaatan yang setengah. Ada contoh lagi dalam perjanjian baru. Ketaatan yang istilahnya dilakukan setengah hati juga terpaksa. Contoh dari Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah orang yang berada, orang yang punya tanah yang banyak. Satu hari dalam perhimpunan murid-murid Tuhan, dalam perhimpunan persekutuan gitu, lantas mereka mengadakan satu persembahan. Dan sebelum persembahan ini maka Ananias dan Safira melakukan firman Tuhan, taat. Wah, mendengar firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, maka dia memberikan persembahan. Tapi di tengah perjalanan, suami istri mulai ragu-ragu, mulai ketaatan yang istilahnya setengah-setengah, enggak murni. Maka mereka mulai melihat dengan penghasilan penjualan tanah yang begitu besar, maka hendak dimasukkan dalam kotak persembahan, mikir, iki akeh ternyata. Wah, melihat duit ini motornya hijau, berubah. Lah ketaatannya berubah lah. Ketaatan yang terpaksa ini. Maka Ananias pergi juga ternyata. Pergi ke pertemuan itu membawa persembahan, taat loh, bawa persembahan, melakukan ibadah, tapi terpaksa. Mereka memasukkan. Nah saat itu Petrus mengerti dengan adanya firman yang dari Tuhan, katakan teguran iki taat yang nggak bener ini. Ditegur. Wah, saat itu juga Ananias mati. Lantas istrinya yang sudah kompromi di rumah datang juga. Ketaatan juga, tapi terpaksa. Ketaatan yang tidak murni. Mereka mendengar firman, melakukan, tapi setengah terpaksa. Kalau Lot, istrinya Lot, wah setengah hati melakukannya. Kalau ini setengah terpaksa. Wah, saat itu juga Ananias juga mati, Safira juga mati. Nah, yang dimaui dalam Filipi 2 tadi, ketaatan yang membawa berkat itu yang bagaimana? Ketaatan ketika kita mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, yaitu ketaatan yang memiliki tanggung jawab, memiliki integritas yang benar, memiliki kemurnian hati. Ada beberapa hal yang membuat manusia ini tidak taat. Ada beberapa hal yang membuat manusia ini mengerjakannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, manusia mengerjakan dan tidak taat, maksudnya tidak mau seluruhnya dikerjakan karena mereka belum pernah mendengar, atau mereka mendengar tapi tidak mengerti. Kita semua sudah mendengar firman, tapi belum tentu kita mengerti firman itu. Sehingga kalau belum mengerti dengan sesungguhnya arti dari firman itu,
maka bisa diputarbalikkan. Seperti Hawa. Hawa sudah mendengar firman, tapi belum mengerti dengan jelas. Maka iblis datang memutarbalikkan. Sehingga ketika mereka mendengar dan pengertiannya nggak jelas, maka diputarbalikkan, maka ketidaktaatan yang terjadi. Mereka melakukan hal yang salah. Iblis mencoba memutarbalikkan semua sehingga orang yang tidak benar-benar mengerti maka jatuh dalam ketidaktaatan. Yesus pernah dicobai juga dengan firman melalui iblis. Iblis mencoba gimana sih pengertian firman ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ketaatan ini bisa terjadi murni atau nggak ngerti atau melakukan setengah-setengah. Yesus dicobai. Waktu di padang gurun dia dinaikkan. Maka dicobai oleh iblis dengan menggunakan firman. Tapi Tuhan Yesus mengerti. Maka dia juga memakai firman. Nah, sekali lagi seseorang tidak taat karena satu belum mengerti atau belum pernah mendengar. Kalau belum pernah mendengar ya nggak bisa disalahkan gitu ya istilahnya ya. Contohnya gini, kalau belum pernah mendengar, anak kecil ini belum pernah mendengar, misalkan belum mengerti kalau makan sambal banyak ini perutnya sakit misalkan, belum mengerti ya, atau belum pernah mendengar, atau orang tuanya nggak ngasih tahu di meja itu ada sambal, ono tempe, ono apa, mau makan anak ini seneng, wah nyolek kabeh sambal dimakan. Anak ini tidak taat, tidak mengerti soalnya, tidak tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, maka sakit. Itu hal yang contoh yang gampang, dimana ketika seseorang mendengar firman Tuhan, baik itu perintah, baik itu teguran, baik itu merupakan satu kekuatan buat kita semua. Kalau kita belum mengerti, maka kita tidak akan melakukannya. Dalam hal ketaatan inilah yang Paulus tuliskan, supaya jemaat semua juga mengerti dan taat, mengenal dengan benar. Hal yang kedua, tidak taat karena tidak menyukai pribadi yang berbicara, tidak menyukai orang yang menyampaikan berita. Kalau seorang di kantor misalkan Pak Budi ya, contohnya Pak Budi ya. Terus tahu-tahu ada seorang pegawai yang permisi bicara, yang rendah, misalkan bawahan, tahu-tahu datang ke Pak Budi. Pak Budi nggak boleh melakukan hal ini. Pak Budi tidak boleh memberikan statement gini. Kira-kira Pak Budi tanggapannya gimana? Kurang ajar, kok ini sopo kowe iki? Wani-wani nih ngandani aku ya toh. Jabatanmu apa misalkan? Melihat orang, maka kita bisa melakukan dalam hal tidak taat karena melihat kondisi orang, melihat pribadi yang tidak qualified dalam menyampaikan berita. Mungkin yang menyampaikan berita ini adalah masih muda. Mungkin yang menyampaikan berita ini mungkin orang yang kita nggak nyangka bahwa ini adalah berita yang benar. Maka orang yang mendengar ini, wah nggak mungkin, nggak mau melakukan. Dengan kata lain tidak taat untuk melakukan. Nah, dalam hal ini kita diajar bahwa ketaatan ini banyak hal penyebabnya sehingga orang nggak mau melakukan ini. Yang ketiga, hal orang tidak mau taat karena situasi atau keadaan. Tidak tahan dengan keadaan atau situasi sehingga orang tidak mau melakukan. Alkitab memberikan satu contoh di mana dalam situasi atau keadaan yang tertentu yang mepet, yang menjepit kita sehingga orang tersebut tidak mau melakukan, tapi Alkitab memberikan contoh bahwa ada satu contoh yang bisa memberikan contoh dalam hal ketaatan.
dalam situasi yang gak enak. Saudara, kalau dalam situasi yang gak enak, saudara diberikan satu perintah untuk melakukan, kemungkinan kita melakukan, kemungkinan tidak melakukan, karena kondisi. Contoh di Alkitab adalah Elia. Elia ini adalah abdi Allah. Elia ini adalah orang biasa di dalam Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah orang biasa, abdi Allah. Satu saat Elia ini bukan Elia yang gak taat, bukan. Tokoh Elia nanti saya kasihkan contoh, yaitu janda Sarfat. Satu saat Elia ini mengalami dalam situasi saat itu adalah situasi yang tidak memungkinkan. Makanan tidak ada, minuman tidak ada, maka Elia dipelihara oleh Tuhan di sungai Kerit melalui makanan yang dikirim melalui burung gagak. Setelah selesai maka Tuhan berikan perintah, Elia pergi sekarang, jalan, temui ada seorang janda. Dan waktu Elia berjalan mau masuk dalam pinggiran hutan, maka Elia melihat seorang janda yang lagi asik mengumpulkan ranting-ranting kayu. Untuk apa? Untuk membuat sebuah apem, panggangan roti buat anaknya dan buat dia. Karena udah habis, situasi yang sangat mendesak, situasi yang tidak memungkinkan untuk mereka bisa hidup lebih lama lagi. Maka dikatakan ketika mereka nanti tidak membuat panggangan roti ini, sesudah itu maka habis dan mereka mati. Tapi Elia datang. Hai Bu, tolong buatkan aku roti apem terlebih dahulu buat aku. Lantas kamu nanti buat anakmu dan buat engkau. Seandainya kalau kita melihat tadi dalam hal ketidaktaatan karena melihat orang, karena melihat keadaan yang ada, karena belum mengerti situasi yang ada, kemungkinan kita kalau berada dalam situasi janda Sarfat, kemungkinan kita juga tidak akan taat. Saya kasih contoh yang jelas. Ini contoh keadaan ada ya. Situasi sekarang ekonomi lagi kacau loh. Ekonomi lagi mepet. Pekerjaan lagi dipotong kabeh, setengah jam kabeh. Ya, gak ada kerjaan. Satu saat, saya nggak nyinggung, tapi memang kenyataan ini dibongkar. Ya. Terus satu saat gereja mengumumkan ono pembangunan renovasi. Kira-kira kita ngasih apa enggak? Mikir. Ekonomi lagi kacau. Sebentar lagi aku mau mati. Seperti janda Sarfat. Aku mau manggang roti, habis itu aku mati. Elia iki miring. Gak ngerti situasi keadaanku yang terjepit. Gak ngerti situasi dalam ekonomi yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dalam hal yang demikianlah ketaatan yang saya berikan tema pagi hari ini. Ketaatan yang membawakan berkat. Ketaatan yang membawa kemenangan. Ketaatan yang membawa mujizat. Janda ini mikir, saudara. Kalau saya mungkin kemungkinan dalam saat itu juga mungkin saya akan berpikir, iki hamba Tuhan, iki modelnya kok ngene. Ya tadi kita baca dalam Yakobus 5:17. Elia itu manusia biasa. Maka kita akan berpikir, iki menungso model opo iki. Misalkan gitu ya. Tapi karena sekali lagi ketaatan inilah yang membuat mujizat terjadi. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 24. Dikatakan demikian. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Pengakuan janda Sarfat inilah
Sebagai dasar dia melakukan dalam ketaatan. Karena aku tahu firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Firman Tuhan yang keluar adalah benar. Maka ketaatan inilah janda Sarfat melakukan. Dia membuat sebuah apam buat Elia. Lantas setelah itu dia bikin lagi buat anaknya, bikin lagi buat dia. Nggak habis-habis. Kita baca cerita itu. Mujizat terjadi, berkat terjadi ketika ketaatan mulai dilakukan. Nah, Paulus menulis dalam Filipi 2 ini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, tapi dengan tanggung jawabmu, dengan integritasmu, engkau mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada contoh lagi. Ketaatan yang dilakukan janda Sarfat ini mengalahkan situasi yang ada. Contoh satu lagi, ketaatan yang mengalahkan dengan situasi dan keadaan serta keahlian seseorang. Satu hari, Petrus beserta teman-temannya pergi menjala ikan. Menjala ikan, Petrus ini terkenal, dia punya perusahaan kapal, pasti dia juga ahli dalam menjala ikan. Teman-temannya juga orang-orang laut, maksudnya orang-orang yang berkecimpung dalam perikanan. Mereka menjala ikan udah nggak usah diajari, udah keahliannya. Maka biasa orang menjala ikan tuh pasti sebelah kiri, saudara. Ya Pak Redi menjala ikan kiri apa kanan Pak Redi? Ngiri toh, gini toh. Biar gitu toh, masuk gini, kidal. Ya, mesti sebarkan sebelah kiri. Sebarkan gini. Satu hari Petrus selama teman-temannya ini menjala ikan. Seharian, semalam-malaman. Keahliannya, kebiasaannya dia, kepinterannya dilakukan semua. Dituangkan dalam satu menjala ikan. Tapi nggak ada hasilnya. Dan saat itu ada suara yang mengatakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Oh, ini perintah aneh, saudara. Perintah yang tidak masuk akal, perintah yang melawani kebiasaan, perintah yang mengalami kepandaian seseorang, tapi perintah ini didengarkan kepada Petrus. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Aneh. Waktu Petrus melakukan ketika dia melihat ini, sopo iki wong iki? Siapa orang ini? Kok bisa mengatakan mengalahkan dari kebiasaan yang ada, mengalahkan dari satu kepandaian seseorang, kenapa kok menebarkan sebelah kanan? Kalau kita saat itu di dalam aplikasi kita sebagai Petrus saat itu, kemungkinan kita tidak akan melakukan. Sopo sing gojek saya? Gak ada yang gojek. Atau yang kerja biasanya kerja gojek, saya kasih contoh yang gojek ya, gojek. Gojek itu biasanya ngumpulin kumpul mana itu PTC itu kumpul banyak biasanya, atau di mana TP ya, banyak gojek itu. Itu biasa mereka kumpul di sana karena banyak orderan di sana, banyak masuk di sana aplikasinya. Misalkan satu saat terus dengar, misalkan apa ya, yang gojek hiyo, kau no ya, Pak Redi ya, contoh wae gak apa-apa ya, Pak Redi. Misalkan gojek ini biasanya kumpulnya ketemu di TP itu pusatnya pusatnya gojek atau di PTC itu kumpulnya. Satu saat terus dengar, Pak Redi, ojo kumpul nang kono. Pergi kok Adito Arman berhenti di depan ini kok oleh orderan. Kira-kira ngelakoni dah. Ngomong, iki omonganmu gak bener iki. Oh, pono wong order nang Adito Arman nih. Apa ada masukan order aplikasi di jalan Adito Arman? Kan mestinya masuk daerah sana. Ya toh? Atau kebiasaan saudara kerja di dalam bisnis saudara. Terus satu saat ada suara perintah yang
bertentangan dengan kebiasaan, bertentangan dengan keahlian, kira-kira kita melakukan apa enggak? Kemungkinan besar enggak. Tapi karena Petrus mengerti dan mengenal suara dari orang yang punya otoritas, mempunyai perintah yang luar biasa, maka dia melakukan. Dia menebarkan jalannya sebelah kanan. Ketaatan inilah yang menghasilkan berkat. Di luar dari kebiasaan seorang. Tapi ketaatan yang dilakukan dengan ketulusan, maka dia menebarkan, maka hasilnya terjadi luar biasa. Karena orang yang memerintah, orang yang memberikan firman ini memiliki otoritas, kuasa. Ketika kita melakukannya, kita mengerti, kita mengenal siapa yang memberi otoritas ini, siapa orangnya yang punya firman ini, maka ketika kita melakukan, kita mengenal, maka ketaatan itu terjadi. Kalau kita belum mengenal, kalau kita belum mengerti, belum tentu kita melakukan. Dengan kata lain, orang yang tidak melakukan ketaatan ini, mereka belum mengenal siapa Tuhan mereka. Mereka belum mengenal siapa Allah mereka. Melalui firman, melalui apapun juga, kalau mereka belum mengenal, maka mereka tidak akan taat. Tapi ketika kita mengenal, aku mengerti, karena ada otoritas kuasa yang luar biasa, maka engkau mengerjakan. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Galatia 4 ayat 9. Coba tampilkan. Galatia 4 ayat 9 mengatakan demikian. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Dengan kata lain, kita semua harus mengenal dengan baik Allah. Engkau mengerti dengan benar siapa yang memberikan perintah otoritas ini. Kita katakan Allah akan mengenal bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengenal Dia, mengasihi Dia, taat, takut dan gentar, maka engkau mengerjakannya. Ketika engkau mengerjakannya, maka dikatakan Allah juga turut bekerja bagi mereka untuk mendatangkan kebaikan. Tadi pujian mengatakan kebaikan datangnya dari Tuhan. Tuhan merancangkan hal yang baik bagi mereka yang mengasihi, bagi mereka yang mengenal Dia. Sekarang kita melihat diri kita. Apakah kita mengenal Tuhan kita? Apakah kita mengerti Allah kita dengan sesungguhnya? Sehingga ketika kita melakukannya, ketika kita mengerjakan keselamatan ini, maka kita benar-benar taat, murni, tulus. Maka ketaatan itu membawa berkat. Maka ketaatan itu membawa kemuliaan, kemenangan. Daud pada waktu hendak berperang, dia selalu bertanya pada Tuhan, Tuhan boleh nggak aku perang? Tuhan ngomong jangan,
maka dia taat tidak berperang. Tapi ketika meleset, maka kekalahan terjadi. Saul di dalam ketaatannya kurang, maka dia melanggar ketaatan, maka Tuhan mencabut kerajaannya. Gideon contoh yang baik, karena ketaatannya dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Ketika hendak berperang dengan musuh yang dikatakan sebagai banyak seperti pasir di lautan, maka Allah memberitakan, aku hanya memerlukan 300 orang. Wah, sebagai manusia kita akan berperang menghadapi musuh yang banyak. Dengan 300 orang nggak mungkin Tuhan. Sekali lagi melebihi akal pikiran manusia. Nggak mungkin. Oke, pokoknya percaya dan taat, lakukan. 300 orang terjadi yang dipilih. Lantas senjatanya apa? Buyung, obor, trompet. Lo perang kok gawa buyung, buyungnya apa? Untuk mas buyung, obor. Buyung itu air dulu. Apa ya? Gerabah kalau kita ngomong ya. Tempayan. Kalau tempayan kosong, bawa obor, bawa trompet. Perang kok model apa iki? Tapi ketaatan sekali lagi. Ketika Gideon mendengari, apa iso ya Tuhan ya? Musuhnya ini gede ini, ini wakai. Corona ini tidak akan habis. Musuh ini wakai gede, wah, apa iso ya Tuhan? Lah ketaatan sekali lagi. Tuhan bilang maju perang. Wah, perang. Aneh. Keajaiban terjadi, kemenangan terjadi ketika ketaatan dilakukan. Maka Gideon, dengan nama Allah, aku maju berperang. Menang. Ya. Demikian juga kita. Dalam menghadapi apapun juga keadaankah, situasi yang menjepit kita, dengan kondisi yang tidak nyaman sekalipun, atau apa? Jangan melihat orangnya sekali lagi. Melihat orang kita kecewa. Kita bisa melihat tadi John Desarvat, Elia itu orang biasa. Kalau melihat orangnya, wah nggak akan percaya kita, nggak akan taat, sudah. Ya, wah itu pendetone itu soge, kok nginten itu wis. Percuma aku kayak persembahan perpuluhan pendeta soge, kok nggak taat. Wah pendetone itu wis, wah kayak mobilnya Alphard deh, Alphard ya, Papat ya Pak ya, Papat Alphard. Wes, gak usah kayak persembahan, gak usah kayak perpuluhan. Loh, kalau melihat orangnya, John Desarvat melihat Elia gak akan melakukan. Tapi karena ketaatan, dia melakukan. Sekali lagi, kalau bicara tentang persembahan bukan milik orangnya, milik Tuhan. Tuhan yang percayakan. Ya, ketaatan inilah yang dilakukan. Ketaatan yang dengan tanggung jawab inilah yang Paulus rindukan dalam jemaat di Filipi. Juga akan terjadi kepada jemaat di Adito Arman. Diberikan. Apabila engkau melakukannya, maka di dalam Roma tadi kita baca, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Bagi mereka yang tidak mengasihi, ayat ini terbalik. Allah tidak turut bekerja. Ya. Roma 8:28. Allah tidak turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang tidak mengasihi Dia. Jadi jelas. Filipi juga jelas. Engkau senantiasa taat dengan hormat dan takut. Baik aku hadir maupun aku tidak hadir. Biasanya ini pekerjaan kantor biasanya. Karena bosi wah nyapune rosi. Kalau bosi nggak tengok gak kerja. Nah ini kan ya agak ketaatan, integritas tanggung jawab. Ya, biarlah renungan pagi hari ini menjadi satu dorongan buat kita. Apabila kita taat benar-benar mengerti, mengenal siapa yang memberi perintah. Siapa yang punya kuasa otoritas ini? Engkau mengenal dengan benar,
Engkau akan mengasihi dan melakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami berjalan dalam ketaatan. Apapun keadaannya, kondisi apapun yang terjadi, bahkan sampai situasi apapun, biarlah kami meniru Engkau mati bahkan sampai mati, melakukan hanya karena mengasihi kami. Biar kami juga taat melakukan untuk mengasihi Engkau. Kami percaya di balik ketaatan adalah berkat. Ketaatan yang membawa kemuliaan, ketaatan yang membawa kemenangan, ketaatan yang membawa mujizat boleh terjadi pada jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi berkat buat kami semua. Kami bersyukur semuanya ini. Dan sebentar kami tidak berpisah pulang. Kami teringat untuk saudara-saudara kami juga yang mungkin dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Biarlah Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah mereka boleh memuliakan nama-Mu. Kalau dalam bulan ini juga Tuhan kami teringat. Dalam bulan Juli ini banyak yang mengalami berkat-Mu yang luar biasa. Yaitu mereka yang berulang tahun. Kami percaya ketika Engkau menambahkan usia kepada mereka, maka berkat-Mu juga Engkau limpahkan, Engkau tambahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dan sebentar kami tidak berpisah pulang, maka kami mengangkat tangan kami bersyukur, kami berserah kepada Engkau, maka Engkau turun tangan dan memberkati kami. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi-mu, bahkan memberkati engkau, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kita semua yang percaya dapat katakan Amin.